Tidak ada orang miskin kalau zakat itu dibayarkan pada tempatnya dan benar penyalurannya. Di mana ada bencana, di mana ada masjid, gak perlu masjid minta-minta di pinggir jalan. Syaratnya zakat kita jalan. Gak perlu bikin pondok pesantren minta-minta. 217 triliun Pak, bukan sedikit. Apalagi kalau 217 triliun ini dalam 1 tahun dibikin sebuah perusahaan namanya zakat, pengembangan zakat lagi, pengembangan uang zakat. 217 triliun, berapa orang yang bisa dikerjakan? Kadang-kadang kita berpikir, kita sering mencari solusi yang bukan disolusikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hukum dalam kehidupan. Pikir moneter, pikir apa yang terjadi, kita cari zakat saja, apa yang diperintahkan Allah kita jalankan. Kemarin saya sempat membahas dengan Kementerian Kesehatan mengenai masalah kebiri. Apakah hukum kebiri itu boleh atau tidak secara Islam? Ya kan sekarang orang yang pedofilia yang menikah melakukan pemerkosaan, pada orang di Bogor. Saya diajak untuk membahas itu dan beberapa tokoh. Saya bilang kenapa kita cari itu, dan ternyata untuk mengkebiri itu butuh uang yang banyak. Dan ketika seorang dikebiri ternyata tidak mati serta-merta begitu. Disuntikan kimia, berapa lama lagi bisa normal lagi. Tidak ada efek jerah kalau gitu. Lalu jika seandainya dikebiri bisa-bisa otak sarafnya itu yang terganggu, bisa-bisa seorang gila. Nah, ini memiliki efek yang besar. Kenapa kita sudah ada hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita cari hukum yang tidak ada dalam syariat, hukum kebiri. Hukum yang ada orang yang berliwat memasukkan barangnya, mohon maaf, ke dubur ataupun kepada anak kecil ataupun memaksa, hukumnya hukum zina dirojam. Kita cari solusi sebenarnya yang kita cari solusi lain selain solusi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada berlebih kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kami buka sesi tanya jawab. Mungkin kita mulai dengan 3 pertanyaan pertama. Kami persilakan buat bapak-bapak. Kembali kami sampaikan bahwasanya kajian hari ini lebih pada kajian umum, topik di sana, karena nanti kami akan berkoordinasi secara reguler, lebih spesifik lagi kajian-kajian yang lebih detail daripada zakat. Kami persilakan pada pertanyaan. Mari, bapak-bapak. Apa punya ikut undian yang diadakan di mall-mall, kasih punya kerjasama antara satu bank dengan mall itu punya apa? Misalnya kita beli barang kemudian Bapak-bapak jamaah dirahmati Allah. Sekarang terjadi di beberapa mall atau tidak hanya di mall saja ya, di mana-mana. Itu undian. Kalau kita beli kipas angin atau beli kulkas, kita dapat kuponnya itu kita isi dan masukkan, nanti bisa dapat hadiah umroh atau hadiah barang elektronik atau uang tunai, mobil dan sebagainya. Pada hakikatnya itu jatuhnya kepada undian yang boleh-boleh saja, tidak haram selama itu hanya percuma, tidak ada dengan syarat-syarat apapun. Dalam artian nanti undian biasanya undian segini, maka hati-hati sekarang penipuan banyak kan ya. Bapak dapat undian di telepon, tapi akhir-akhirnya kita disuruh beli barang ya. Dapat undian dari Telkomsel, ternyata bukan Telkomsel beneran, dari yang lain. Nah, itu yang bahaya, harus perhatikan. Undian pada hakikatnya hadiah itu dalam babnya bab hadiah saja, bebas-bebas saja Pak, tidak ada masalah.
tidak ada masalah. Yang perlu dipermasalahkan adalah perlombaan sebenarnya. Kita sering mungkin sebagian dari bapak-bapak ada yang suka mancing, ya mancing mania, suka mancing. Nah ini banyak saya tanyakan mengenai mancing ini. Kalau hadiah kan saya hadiah, nanti dulu Pak. Ketika Bapak mancing, Bapak bayar. Ada sistemnya berbeda-beda. Ketika Bapak mancing, saya bayar, saya datang ke pemancingan, saya bayar ikannya. Ya, setelah kita mancing berapa jam pun, nanti ikan kita dikiloin. Satu kilonya dihitung sekian, itu tidak ada masalah, halal. Tapi permasalahannya, kalau seandainya kita mancing, tapi per jam, saya mancing, semua dilombakan, semua orang yang masuk bayar 100.000. 1 jam main banyak-banyakan, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau Bapak mancing tidak per jam, per kilo boleh. Tapi kalau per jam, ini nggak boleh. Karena apa? Bisa jadi dua kubu rugi. Bisa jadi Bapak yang untung, bisa jadi dia yang untung. Kalau kita lagi hoki, dapat 100 ikan dalam 1 jam. Kalau lagi apes, ikan nggak makan. Atau dikenyangin dulu ikannya sama dia, jadi nggak makan. Nah itu nggak boleh. Begitu juga terkait dengan persahaman. Mohon maaf, ketika kita sedang menyaham kepada perusahaan manapun, Bapak punya dulu ada yang pernah bertanya, saya mau nanam ke perusahaan ayam, ternak ayam. Saya ngasih kepada dia 60 juta setiap 60 juta. Katanya nanti saya setiap bulan dikasih 2 juta. Saya bilang tidak boleh. Dia tidak terima jawaban saya. Bapak silahkan tanya kepada ustadz-ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain, minta referensinya. Karena kalau kita mau bagi hasil itu bukan nominal, tapi persen. Saya taruh 60 juta di peternakan Bapak, tapi setiap bulan dari keuntungan 60 juta, Bapak kasih kepada saya 5%. Nah itu baru boleh. Tapi kalau langsung berbentuk juta, bisa jadi ketika bulan ini turun perdagangan, akhirnya dia harus ngomong. Bulan lain, akhirnya dia menguntungkan dia. Itu tidak boleh. Nah ini perlu diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan juga tadi kan disebutkan bahwa zakat itu diambil oleh pemerintah. Sejauh mana di negara kita itu sudah mengimplementasikan itu? Bukan sekarang kita itu sudah banyak badan-badan zakat di Indonesia. Bagaimana itu pengkoordinasian? Jadi dia bisa terpadu gitu kan. Itu pertama. Dan kedua, bagaimana kan hukumnya pajak bagi wajib pajak di negara-negara kita ini? Yang tentunya dengan kan kita sudah membayar pajak, kok kenapa kita kita sudah membayar zakat, kok kenapa kita sudah membayar zakat pajak juga gitu? Penjelasan. Poin pertama, pertanyaannya adalah masalah bagaimana jadi hukum apa? Yang pertama, Badan Zakat Indonesia. Badan Zakat di Indonesia sekarang bapak-bapak hadirin sekalian, jangan di Indonesia, di negara Arab Saudi itu zakat tidak wajib, artinya secara seperti pajak. Di Saudi Arabia tidak, di Qatar tidak, di Mesir tidak, di negara Arab semuanya di dunia tidak. Yang hanya melaksanakan wajib zakat oleh pemerintah hanya Sudan. Ada polisi zakatnya, badan zakatnya mengambil langsung bahkan memeriksa langsung keuangan perusahaan. Nah ini di Indonesia belum. Di Indonesia di kita hanya baru Basnas, itu pun memang ada langsung melalui presiden, tapi tidak ada kewajiban untuk bisa menarik seperti badan pajak gitu. Berarti orang yang nggak bayar pajak kena hukum, belum punya kita gitu. Tapi itu juga sudah bagus, bisa menampung. Tinggal nanti memberikan kepada siapa itu perlu dikembangkan lagi. Bagaimana zakat produktif?
jika memberikan zakat kepada, di mana hasil zakat itu kita bikin perusahaan justru bisa memperkaya rakyat dan sebagainya. Sekarang di sini ada, saya pernah diundang di ACT itu yang di Menara 165, Jakarta Selatan, dekat Cilandak sana. Di situ juga pernah diskusi mengenai masalah zakat sama beberapa tokoh di sana. Juga di sini di Indonesia ada rumah zakat, ada apa lagi? Dompet duafa ya, peduli dan sebagainya. Itu hanya karena itu boleh-boleh saja, tapi alangkah baiknya jika semua itu bergabung jadi satu dan pemerintah mengeluarkan stempel untuk wajib zakat. Saya rasa tidak ada yang dirugikan pihak manapun, tapi ya masing-masing LSM dan NGO zakat masing-masing ingin mengoperasikan sendiri. Kalau negara mengambil alih, saya yakin itu merupakan sebuah solusi kemiskinan di Indonesia. Jangan, tidak ada yang kemiskinan, karena Allah menjamin yang zakat itu, Bapak jamaah sekalian rahmati Allah, pada zaman Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz, khalifah yang kelima Bani Umayyah. Bapak percaya nggak kalau kita baca buku sejarah kadang-kadang tidak mungkin itu terjadi. Ketika itu zakat orang semua bayar zakat karena khalifahnya soleh, pemimpin Islamnya soleh ketika itu. Sampai orang mau beri sedekah saja tidak ada yang terima, karena banyak yang kaya. Bayangkan sebuah negara tidak ada yang menerima zakat. Negara manapun sekarang, Pak, Amerika, dimanapun pasti ada orang miskin ya, pasti kan? Pasti. Tapi ketika khilafah Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang miskin satu pun dari sekian juta orang. Subhanallah. Karena zakatnya berputar jalan. Ini bukti sejarah, bisa dibaca buku-buku sejarah. Yang kedua adalah mengenai masalah zakat dengan pajak. Memang itu sudah ditulis atau diperdebatkan, diselisihkan kita di Badan Bahsul Masail di Keramat Raya mengenai boleh zakat itu pajak itu zakat. Tidak bisa, Pak, karena pajak itu untuk fasilitas umum, bikin tol, bikin jalanan, hal tebus. Tapi zakat itu untuk fuqara, untuk orang fakir dikhususkan. Jadi zakat. Kalaupun apakah wajib kita membayar zakat, kita wajib taat kepada pemerintah. Selama tidak zakat itu, maka sempat di muktamar diperdebatkan oleh beberapa para ulama bahwasanya tidak wajib bayar zakat kepada pemerintah, karena badan pajak tidak wajib bayar pajak kepada pemerintah karena kebanyakan korupsi adanya di pajak. Banyak orang-orang pajak, siapa itu yang di penjara namanya? Gayus Tambunan. Itu karena badan orang pajak ya. Nah, itu lahan basah, lahan becek, itu tidak wajib bayar zakat. Tapi pada hakikatnya kalau zakat berjalan, pajak akan berhenti. Kalau zakat berjalan, pajak akan berhenti. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai syariat Allah, pajak itu berhenti. Maka secara otomatis dengan hitungan tadi 200 berapa triliun satu tahunnya, itu mungkin yang bisa dipahami. Atau nanti kalau kurang boleh kita bisa diskusi. Baik, ada pertanyaan terakhir. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, apa hukumnya mengeluarkan zakat dengan mengharapkan imbalan? Kan misal kita mengeluarkan nih, kan kembalinya katanya satu kembalinya 10 ya Ustaz. Ya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple. Apa hukumnya kita zakat tapi mengharap imbalan? Ya memang kita harus harap, karena imbalan yang dari Allah kan itu, bukan imbalan dari manusia. Ketika kita kasih 1, Allah balas 10. Coba Bapak sekarang nih pulang dari sini, Bapak sedekah, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Hitungan hari, mungkin bisa jadi hitungan detik, bahkan hitungan hari Allah pakai bakal balas. Baik berupa keselamatan, baik berupa mungkin jabatan dinaikin, atau karena sedekah. Coba aja. Ini mujarab. Ini saya sudah mujarab itu artinya saya sudah praktikkan. Kita kasih 10, tiba-tiba ada orang kasih 100. Kita kasih 100, malah justru dikasih kita 1 juta. Syaratnya apa? Jangan bilang status BBM, alhamdulillah baru santunan fakir miskin. Habis gak tuh? Habis, pahala gak nyampe, gak masuk ke ranjang pahala kita. Itu yang bahayanya kita.
baru selesai kajian. Duduk di sini 1 jam pahalanya hilang. Udah biarin Allah yang nyatet. Kenapa harus manusia yang nyatet di BBM atau di Facebook? Ya, itu sering pahala terhapus karena status. Ya cukup. Baik, jadi demikian kami sampaikan kepada yang Allah. Hari ini adalah kajian umum maupun zakat. Jadi kami akan mengorganisir secara reguler hasil zakat yang lebih spesifik di kesepakatan pemerintah itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.